Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, sore hari ini saya berada di Munggoleng ya, di rumah salah satu pasien dalam rangka kunjungan untuk kelanjutan penanganan ya, tentunya penyakit alternatif sebagaimana biasanya yang kita programkan, dan insya Allah pada ketiga kalinya ini untuk penuntasan daripada apa yang dirasakan oleh ibu ini. Dan memang setelah ditangani ada dia punya perubahan, namun sebagaimana petunjuk saya pada saat itu beberapa minggu yang lalu bahwa airnya semestinya continue untuk air disalurkan tenaga di air sebagaimana biasanya saya salurkan energi atau radiasi yang dibalut dengan nilai-nilai latihan dan takarruf kepada Allah SWT. Dan insya Allah pada sore hari ini ternyata ada penyampaian dari ibu, ada kambuh kembali karena airnya, dan tidak sempat ketemu saya dengan ibu beberapa hari yang lalu, sehingga kontinuitas minum air itu tidak nyambung. Jadi pengobatan ini memang perlu kesinambungan dan air sebagaimana juga pengobatan alternatif pada orang-orang yang sebelum ibu ini. Memang penyakit itu ada yang segera teratasi dan ada juga perlu waktu, nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung simsalabim, apalagi pengobatan alternatif kita harus meyakini dan yakin, karena ini melalui doa dan sebagaimana saya sampaikan pada sebelumnya, terutama kepada teman atau anggota saya yang ada di kawasan timur Indonesia, di mana saja berada, Makassar, Maluku dan sebagainya. Tentu Anda sering nonton saya punya kegiatan ini, dan silakan secara kontinu untuk adakan pernapasan dan latihan demi latihan, sehingga bisa mengatasi atau bisa memberikan pertolongan kepada pasien-pasien yang ada di tempat saudara-saudara semua. Nah, itu para sahabat, terutama anggota kawasan timur Indonesia. Jadi memang kalau sakit itu tentunya ada obatnya kecuali maut. Itu hadis, dan dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi diturunkannya Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu berulang kali saya sampaikan ayat ini, karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar diturunkan kepada Nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad SAW. Pengobatan alternatif seperti ini sejak dahulu kala, tapi ada yang melalui mukjizat langsung, seperti misalnya Nabi Isa. Nah, itu cuma bisa diminumkan air atau cuma diusap saja, penyakit yang sangat parah bisa segera sembuh. Itu namanya pengobatan alternatif juga, tapi itu adalah mukjizat.
Nah, zaman Rasulullah juga itu sering terjadi pengobatan alternatif ya, yang dilakukan oleh sahabat maupun Nabi itu sendiri. Nah, karena Al-Quran itu adalah sebagai kitab kita, kitab suci atau mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, tentu kita amalkan dalam rangka antara lain tadi mengatasi mungkin kurang sehat dan sebagainya. Setelah ke dokter belum ada juga perubahan, kebanyakan orang ya tentu lari ke alternatif seperti datang ke saya, dan insya Allah sudah banyak juga saya tangani orang-orang yang ditangani secara alternatif, pengobatan secara alternatif. Jadi itu perlu disampaikan kepada teman-teman semua, karena Al-Quran itu tidak saja mengatasi persoalan ya pengobatan alternatif, tapi Al-Quran itu diamalkan dalam rangka keselamatan dunia bahkan dan keselamatan di akhirat. Yaitu begitu luas kehadiran Al-Quran kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang Islam. Bahkan tidur pun dibimbing oleh hadis dan doa dan bahkan Al-Quran. Kalau kita mau tidur, kita baca misalnya surat Al-Baqarah ayat terakhir misalnya begitu ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya. Kemudian kita sambung dengan ayat kursi misalnya seperti itu ya. Kemudian kita sambung dengan alam nasrah ya. Kemudian kita sambung dengan doa Nabi Musa misalnya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini semua kan Al-Quran, sehingga kita tidak bisa ukur kemujizatannya, kemanfaatannya tidak bisa diukur oleh akal manusia, tetapi membawa manfaat kepada manusia. Nah, jadi sesudah baca ayat itu, kita baca surat Al-Ikhlas, itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya 3 kali. Al-Falaq, sesudah itu An-Nas, sudah itu kita tidur. Insya Allah kita akan terjauh dari gangguan-gangguan atau menghindar daripada mimpi-mimpi buruk. Nah, itulah antara lain menyelamatkan diri itu, termasuk tidur itu menyelamatkan diri supaya tidak ada gangguan-gangguan mimpi-mimpi buruk dan sebagainya. Kalau mimpi buruk ini sudah banyak juga saya tangani para permisah yang dimana saja berada. Saya kira demikian, insya Allah penyampaian saya melalui kegiatan ini akan membawa manfaat, dan mari kita amalkan Al-Quran dalam rangka keselamatan kita, terutama pada teman-teman semua anggota Perang Sakti kawasan Timur Indonesia di mana saja berada. Silakan beraksen dan berbuat untuk bisa menolong orang lain. Demikian.
Aduh ya. Bertahan di situ. Oh ya. Kalau yang nggak sakit, kalau yang ada gangguan nggak sakit. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Pasampuna. Saya berada di Kelurahan Mugolaing, RT 15, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kota Mobagu. Jadi cerita sedikit, saya mengalami sakit, yaitu gelisah pada setiap jam 2 sampai dengan paginya. Saya sudah berobat ke beberapa medis, baik di Manado, di Kota Mobagu, namun belum ketemu karena semua yang diberikan adalah obat-obat penenang, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk saya berobat ke alternatif. Dan kebetulan ada salah satu bapak yang menyampaikan kepada saya, coba ke rumahnya Bapak Dr. Andes di Loto Damogalak di Bilalang 1. Nah, sehingga 3 kali saya mengunjungi rumah beliau. Alhamdulillah 4 hari saya sudah merasa ringan, saya sudah merasa ada perubahan. Akan tetapi 3 hari yang lalu sampai dengan hari ini saya belum ke sana karena keadaan saya kambuh lagi dan saya mengalami sakit lambung, sehingga airnya terhenti. Dan alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kunjungan dari Bapak. Syukur alhamdulillah, karena saya juga ada rencana ke sana, namun karena keadaan saya jadi mungkin besok atau lusa saya ke sana. Tapi alhamdulillah hari ini, sore hari ini saya mendapat kunjungan dari Bapak, dan mudah-mudahan pengobatan saya ini akan saya lanjutkan seterusnya. Insya Allah Allah izinkan. Jadi insya Allah atas bantuan Bapak, Allah akan meridhoi segala usaha saya, dan pengobatannya akan berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu yang di sebelah kanan saya tangani secara preventif, dan penjelasan beliau bahwa memang sudah berkali-kali ke dokter atau ke medis, ke Manado dan sebagainya, namun belum bisa belum bisa mengharapkan sesuai dengan target kesehatan itu sendiri, sehingga pada akhirnya Ibu datang ke saya pada saat
seminggu yang lalu, dan setelah saya tangani ada perubahan, namun terhenti karena masing-masing ada kesibukan. Air yang dipasangkan tenaga itu energi terputus juga, sehingga insya Allah pada sore hari ini saya langsung datang. Kebetulan Bilalang dengan Mogolaying ini, bapak-bapak ibu pemirsa semua, masanya berada dekat, mantap, kira-kira 6-7 kilo kira-kira ya, seperti itu. Sehingga saya turun ke sini untuk langsung mengecek bagaimana perkembangan sakit ibu. Jadi ternyata karena ibu juga ada sibuk dan belum nyambung airnya, sehingga hampir-hampir akan kabur lagi. Jadi memang pengobatan seperti ini ya tentu ada yang cepat, ada yang lebih lama, ya, gitu ya. Dan insya Allah kalau kita yakin dan bisa berkesinambungan sampai tuntas, tentu itu yang diharapkan. Karena ini adalah kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih hidup, tentu kita berusaha dengan berbagai daya dalam rangka mengatasi sakit diri kita ini. Saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pada sore hari ini, terutama pada teman-teman semua di mana saja berada di kawasan timur Indonesia. Dan lebih kurang tentu saya mohon maaf. At-tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.